teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi yang dimana berjudul Perlindungan Data Kesehatan dan Tanggung Jawab Hukum dalam Privasi dan Kerahasiaan. Di sini saya menggunakan sebuah jurnal dari Jurnal Hukum Justita Nusantara tahun 2023. Mungkin langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama adalah latar belakang, yang dimana pada latar belakang ini, kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan dapat menjalankan kehidupan yang layak secara finansial dan akademik. Kesehatan adalah hak asasi manusia seperti yang ditunjukkan oleh pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil amandemen, yang menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan fasilitas pelayanan umum RIZA 2018. Dalam era ini, penggunaan teknologi meningkatkan upaya untuk meningkatkan promotif, mencegah preventif, menyembuhkan kuratif, dan memulihkan rehabilitasi. Di sini juga terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kerangka hukum yang mengatur perlindungan privasi data pasien dalam layanan kesehatan digital. Yang kedua, apakah kewajiban hukum perdata yang mengatur penyedia layanan kesehatan digital dalam melindungi privasi data pasien. Yang ketiga, bagaimana hak dan kewajiban pasien dalam konteks perlindungan privasi data mereka dalam layanan kesehatan digital. Di sini juga terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, kepatuhan regulasi. Pemahaman yang baik oleh penyedia layanan mengurangi potensi pelanggaran hukum dan litigasi. Selanjutnya, keamanan data yang lebih baik. Kesadaran akan perlindungan data membantu mengurangi resiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Yang selanjutnya, peningkatan inovasi. Regulasi yang jelas memungkinkan penyedia layanan berinovasi dalam ekosistem kesehatan digital dengan rasa aman. Pengambilan keputusan informasi. Pasien dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait penggunaan layanan kesehatan digital jika mereka memahami resiko dan hak mereka. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan. Pasien yang memahami hak dan kewajiban mereka cenderung lebih percaya pada layanan kesehatan digital. Adapun di sini hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kerangka hukum yang mengatur perlindungan privasi data pasien dalam layanan kesehatan digital. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Pasal 1 Angka 1 Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mendefinisikan data pribadi sebagai data yang disimpan, dirawat, dan dijaga agar tetap akurat dan rahasia. Data yang berkaitan dengan informasi identitas seseorang yang dapat diketahui disebut sebagai data pribadi. Misalnya saja nomor induk kependudukan atau yang biasa kita singkat dengan NIK. Yang tertulis di kertas adalah data, namun situasinya berbeda jika nomor ponsel ditulis dengan nama pemiliknya. Nomor ponsel yang tertulis di kertas tidak dapat memberikan informasi tentang identitas pemilik. Tetapi, jika ditulis dengan nama pemiliknya, itu dianggap sebagai data pribadi. Sangat penting untuk diingat bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya terbatas pada apakah data memiliki identitas, tetapi juga melindungi data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya. Yang kedua, kewajiban hukum perdata yang mengatur penyedia layanan kesehatan digital dalam melindungi privasi data pasien. Melindungi undang-undang positif yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia hanya berlaku secara umum dan tidak signifikan diatur dan tidak dapat menjawab banyak masalah saat ini. Jadi, peraturan perundang-undangan Indonesia tentang perlindungan data pribadi masih luas dan umum. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara menyeluruh untuk menangani banyak kasus kebocoran data. Jika dilihat dari seluruh undang-undang positif yang berlaku di Indonesia saat ini, ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang sudah ada, tetapi tidak lengkap karena terdiri dari 30 undang-undang, yang pada dasarnya memberikan perlindungan data pribadi yang kurang. Yang ketiga, terdapat hak dan kewajiban pasien dalam konteks perlindungan privasi data mereka dalam layanan kesehatan digital. Menurut pasal 17 huruf H, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Badan publik bertanggung jawab untuk memberikan akses ke semua informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik kecuali informasi berikut. Yang pertama, riwayat dan kondisi anggota keluarga. Yang kedua, riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik. Dan yang terakhir, terdapat riwayat dan kondisi anggota keluarga lainnya. Kesimpulan dari materi ini adalah, saya mengambil kesimpulan yang pertama, terdapat regulasi Indonesia masih berkembang dan penting untuk melindungi privasi data pribadi dalam layanan kesehatan digital. Data pribadi mencakup data identitas dan data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya, dan perlindungan data ini semakin penting di era digital di mana hak privasi rentan terhadap pelanggaran. Yang kedua, hukum perlindungan data pribadi di Indonesia belum komprehensif dan hanya ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini. RU Perlindungan Data Pribadi yang dibahas berusaha memperbaiki kekurangan ini. Yang ketiga, hak asasi manusia yang penting harus dilindungi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Indonesia tentang Hak Pasien dalam Layanan Kesehatan. Data pribadi dalam sistem elektronik mendefinisikan data pribadi sebagai data yang disimpan, dirawat, dan dijaga agar tetap akurat dan rahasia. Data yang berkaitan dengan informasi identitas seseorang yang dapat diketahui disebut sebagai data pribadi. Misalnya saja nomor induk kependudukan atau yang biasa kita singkat dengan NIK. Yang tertulis di kertas adalah data, namun situasinya berbeda jika nomor ponsel ditulis dengan nama pemiliknya. Nomor ponsel yang tertulis di kertas tidak dapat memberikan informasi tentang identitas pemilik. Tetapi jika ditulis dengan nama pemiliknya, itu dianggap sebagai data pribadi. Sangat penting untuk diingat bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya terbatas pada apakah data memiliki identitas, tetapi juga melindungi data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya. Yang kedua, kewajiban hukum perdata yang mengatur penyedia layanan kesehatan digital dalam melindungi privasi data pasien. Melindungi undang-undang positif yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia hanya berlaku secara umum dan tidak signifikan diatur dan tidak dapat menjawab banyak masalah saat ini. Jadi, peraturan perundang-undangan Indonesia tentang perlindungan data pribadi masih luas dan umum. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara menyeluruh untuk menangani banyak kasus kebocoran data. Jika dilihat dari seluruh undang-undang positif yang berlaku di Indonesia saat ini, ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang sudah ada, tetapi tidak lengkap karena terdiri dari 30 undang-undang, yang pada dasarnya memberikan perlindungan data pribadi yang kurang. Yang ketiga, terdapat hak dan kewajiban pasien dalam konteks perlindungan privasi data mereka dalam layanan kesehatan digital. Menurut pasal 17 huruf H, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik bertanggung jawab untuk memberikan akses ke semua informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik kecuali informasi berikut. Yang pertama, riwayat dan kondisi anggota keluarga. Yang kedua, riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik. Dan yang terakhir, terdapat riwayat dan kondisi anggota keluarga lainnya. Kesimpulan dari materi ini adalah, saya mengambil kesimpulan yang pertama, terdapat regulasi Indonesia masih berkembang dan penting untuk melindungi privasi data pribadi dalam layanan kesehatan digital. Data pribadi mencakup data identitas dan data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya, dan perlindungan data ini semakin penting di era digital di mana hak privasi rentan terhadap pelanggaran. Yang kedua, hukum perlindungan data pribadi di Indonesia belum komprehensif dan hanya ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini. RU Perlindungan Data Pribadi yang dibahas berusaha memperbaiki kekurangan ini. Yang ketiga, hak asasi manusia yang penting harus dilindungi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Indonesia tentang Hak Pasien dalam Layanan Kesehatan. Perlindungan hak-hak pasien seperti hak atas informasi yang jelas, privasi dan pilihan jenis perawatan diberikan oleh undang-undang seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mungkin teman-teman itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jika ada salah kata ataupun materi belum lengkap, saya mohon maaf. Dan teman-teman jangan lupa like and subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.